Yesus dahsyat. Amin. Mari saudara, buka kitabnya di kitab Matius 20, mulai dari ayat yang ke-29. Tema pagi hari ini adalah tidak terjadi mujizat karena buta dan tuli. Nah, karena buta dan tuli. Sudah, saudara ya, Matius 20, mulai dari ayat yang ke-29. Ayo kita baca sama-sama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Nah, coba kita ulang lagi ya. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Garis bawahi dua orang buta. Orang buta belum tentu tuli, kan? Orang tuli belum tentu buta. Tapi bisa buta, bisa tuli. Nah, tapi coba perhatikan keadaan si orang ini. Orang buta ini duduk di pinggir jalan. Kenapa kok dia duduk di pinggir jalan? Karena, lihat ayat yang pertama. Lagi nungguin Yesus yang keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan banyak banget orang buta ini mendengar bahwa orang berbondong-bondong ngikutin Yesus. Artinya bahwa mereka yang lagi buta ini bisa mendengar. Ya, bisa mendengar. Perhatikan. Orang buta itu gak bisa melihat, kan? Sadar gak saudara bahwa hari-hari ini banyak jemaat Tuhan buta dan tuli. Buta apa? Tuli apa? Buta dan tuli tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka ini meskipun buta, tetapi mereka bisa mendengar bahwa ada Yesus. Meskipun mereka buta, tetapi mereka menunggu di pinggir jalan, menanti-nantikan Yesus. Kalau bahasa kasarnya adalah begini. Kalaupun hari-hari ini kita buta, mbok yao jangan tuli. Hari-hari ini banyak sekali jemaat Tuhan yang buta tentang kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan nggak ngerti, satu. Yang kedua, jawaban Tuhan sudah ada dalam firman-Nya, tapi tetap nggak bisa baca. Tuhan sudah banyak bicara melalui khotbahnya, melalui firman-Nya, melalui peneguhan dari orang lain, tapi tetap buta, nggak tahu arah. Itu yang sedang dialami jemaat Tuhan hari-hari ini. Ngerti firman tapi nggak bisa baca, baca firman tetap nggak paham, itu buta. Tapi setidaknya, kalau nggak ngerti, telinganya bisa mendengar. Apakah kita seperti si orang buta ini? Tetap berusaha untuk mencari Tuhan, sekalipun nggak ngerti. Hari-hari ini di tahun 2025 banyak orang susah. Tahun 2025 banyak orang frustrasi. Buta arah, nggak tahu harus lurus, ke kanan atau ke kiri, ngeblur. Nggak tahu arah sama sekali. Saya masih ingat waktu beberapa tahun yang lalu waktu saya kena layoff. Saya pun mengalami situasi yang seperti ini. Ngeblur banget. Nggak tahu harus kerja atau lari kemana, berbuat seperti apa, nggak tahu sama sekali. Berdoa, Tuhan nggak bicara apa-apa. Mau melakukan ini, nggak tahu juga, ngeblur. Sungguh betul-betul ngeblur. Tapi setidaknya mendengar. Banyak orang membiarkan dirinya, nggak ngerti ya nggak ngerti aja. Baca firman Tuhan, begitu nggak ngerti ditutup Alkitabnya. Membiarkan dirinya buta. Tapi lihat si orang ini. Mereka duduk di pinggir jalan. Artinya mereka lagi menantikan Yesus. Pertanyaannya adalah, kita yang lagi nggak ngerti di situasi yang serba sulit ini, yang nggak ngerti harus bagaimana ini, apakah masih punya telinga untuk mendengar?
mendengar bahwa, lihat, Yesus lewat. Yesus lewat aja, telinga mereka masih peka. Hari-hari ini nggak banyak orang bisa peka suara Tuhan. Hari-hari ini nggak peka, banyak orang nggak peka. Tuhan lagi mau pengen ngobrol sama kita. Karena orang cenderung pengennya butuh jawaban doa instan. Cepat selesai, lelah frustrasi, udah capek nangis, udah mengalami kelemahan tubuh berkali-kali, capek rasanya untuk doa. Pengennya cepat menerima jawaban doa. Tapi nggak peka bahwa Tuhan lagi mau bicara di situasi-situasi yang susah ini. Anda mengalami kebangkrutan. Anda kehilangan pekerjaan. Anda mengalami kehancuran dalam keluarga. Itu Tuhan lagi mau bicara. Banyak orang tidak peka dalam situasi yang seperti ini. Udah buta firman, tapi tidak bisa mendengar bahwa Tuhan hendak berbicara. Si orang buta ini mendengar, sensitif telinganya. Detak. Bukan detak sih, apa sih namanya ya? Suara kaki langkahnya Yesus bisa didengar. Begitu bisa mendengar langkah kakinya Yesus, mereka langsung apa? Berseru. Berseru itu berarti kan suaranya kenceng, loh. Bagaimana dengan kita, saudara? Di situasi-situasi yang seperti ini, di situasi-situasi yang seperti ini, apakah kita berseru di hadapan Tuhan? Seruan kita seperti apa hari-hari ini? Di situ dikatakan, Tuhan, anak Daud. Nah, orang kalau sampai nyebutin nama bapaknya, ada family name-nya, pertanda tahu kesopanan. Ya. Nyebut nama Yesus aja penuh dengan kesopanan. Yesus, anak Daud. Lalu kalimatnya apa? Kasihanilah kami. Meskipun mereka buta, tapi mereka tahu sopan santun. Mereka tahu unggah-ungguh. Nah, bagaimana dengan kita? Buta terus tentang firman. Maunya instan. Cari pendeta, minta didoakan. Terus minta didoakan. 1000 pendeta dihubungi semua. Waktu engkau memanggil banyak hamba Tuhan mendoakan agar supaya persoalanmu selesai, engkau tetap akan buta. Bahkan lama-kelamaan pasti tuli. Karena sesungguhnya waktu proses kehidupan yang sedang kita alami itu, Tuhan itu lagi pengen bicara berdua. Tuhan lagi mau bicara sama kita, bukan sama pendeta yang kita cari. Paham, saudara? Itulah kenapa saya suka sekali bilang, jangan cari hamba Tuhan hanya supaya engkau minta didoakan, minta didoakan, minta didoakan. Hei, dengar, Tuhan lagi pengen bicara dengan Anda berdua. Tuhan hendak memberitahukan sesuatu yang jauh lebih penting. Anda harus bagaimana? Itu loh. Miliki sikap seperti si orang buta ini. Mereka menunggu. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Adakah kita memiliki sikap menanti-nantikan Tuhan? Kenapa mereka ada di pinggir jalan, saudara? Kenapa kok nggak di tengah? Ada hal yang membahayakan dalam dirinya, makanya mesti minggir. Kenapa kok mereka ada di pinggir jalan? Biarkan memberikan jalan untuk Yesus supaya mereka tuh bisa ngeraba. Oh, ini Yesus. Jadi ngerti. Mereka nggak ada di tengah jalan. Mereka tahu bagaimana harus menanti-nantikan Tuhan. Loh, buta tuh nggak enak. Kacamata saya pernah jatuh, pecah. Saya nggak bisa jalan gitu. Betul-betul buta banget. Saya ini kalau lepas kacamata nggak bisa jalan lebih jauh, saudara. Apalagi ini benar-benar buta. Dua-duanya buta lagi. Pasangan suami istri dengar baik.
Ketika engkau mengalami satu kehancuran apa saja di dalam keluargamu, ketika suami istri buta, suami istri ini, dua orang ini harus unity di dalam Tuhan. Lakukan seperti si orang buta ini, menanti-nantikan Tuhan. Anda dan saya yang lagi buta ini, buta arah, tidak tahu harus seperti apa, nantikan Tuhan. Tuhan katakan begini, mereka katakan begini, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka nggak berteriak-teriak tentang keadaannya. Mereka nggak mengatakan, ini zaman kok makin susah toh. Gaji cuma segini. Gimana sih saya itu punya suami kayak begini, saya punya istri kayak begini. Nggak ada keluh kesah. Nggak ada. Mereka tidak bersungut-sungut. Tetapi mereka menanti-nantikan Tuhan, tetap dengan bahasa yang sopan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Orang kalau menggunakan kalimat kasihanilah kami, ya Tuhan, itu kan artinya begini. Tahu diri bahwa saya adalah orang yang patut untuk dikasihani. Tahu diri bahwa saya nggak bisa apa-apa. Tahu diri bahwa saya butuh pertolongan yang hanya engkau yang bisa tolong. Nah ini bahasanya kayak begini. Tapi kebanyakan orang hari-hari ini nggak kayak gitu kalau sama Tuhan. Tuhan kok kayak begini? Tuhan kok makin susah? Tuhan saya sudah melakukan banyak hal. Nggak mengalami kesembuhan juga. Teriaknya teriak sombong. Teriaknya teriak marah. Teriaknya teriak kecewa. Udah buta, tuli, nggak sopan lagi. Orang-orang yang seperti ini, saya mau kasih tahu, Tuhan menunggu diem dulu. Tuhan itu menunggu sikap kita loh. Jadi kalau misalkan jawaban doanya belum terjadi, koreksi diri. Apakah kita masih memiliki tingkat kesopanan yang benar? Apakah kalimat kita yang kita sampaikan ke Tuhan itu sudah benar? Dan yang paling penting adalah merubah karakter kita atau tidak. Banyak orang suka klaim, saya sudah doa Bu, sudah puasa Bu. Betul, Anda memang sudah berdoa dan berpuasa. Pertanyaannya, ada perubahan hidup enggak dalam hidupmu? Karaktermu berubah enggak? Yang tadinya kasar bisa lembut enggak? Yang tadinya susah mengampuni, bisa mengampuni atau tidak? Yang suka berteriak-teriak, bisa nggak diam dulu? Ada nggak perubahan dalam hidup? Karena untuk masuk dalam hadirat Tuhan, saat teduh kemarin masih tahu kan? Masih ingat? Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, perlu kekudusan. Kekudusan hati kita. Dijaga pikirannya, dijaga perkataannya, dijaga hatinya. Kekudusan itu ada standar tertinggi. Syarat mutlak untuk masuk dalam hadirat Tuhan itu kekudusan. Nah kita yang suka klaim sudah doa, sudah puasa, ini udah berubah belum hidupnya? Mengalami perubahan karakter atau enggak? Karena bagi Tuhan, perubahan karakter itu jauh lebih penting. Apa yang menyebabkan Yesus itu tuh mendengar mereka? Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Terkadang situasi yang ada di luar sana yang membuat persoalan kita itu makin berat. Kalau pola pikir kita masih seperti itu, berpikir bahwa situasi yang di luar sana yang membuat pikiran kita menjadi berat, itu pola pikir yang salah. Situasi boleh berat, situasi boleh kacau, tapi bagaimana kita merespon, itu yang penting. Reaksi sama respon beda ya, saudara. Orang bereaksi itu kalau begitu tekanan besar datang, reaksinya langsung marah, langsung kecewa, teriak-teriak, murtad. Itu bereaksi. Tapi kalau merespon adalah dia diam sejenak, berpikir bagaimana merespon dengan benar. Itu merespon. Nah, banyak orang itu menegur mereka supaya diam.
Kalau ada orang, kalau situasinya makin susah, apa reaksi kita? Apa respon kita? Itu penting. Banyak daripada kita, kenapa orang-orang mengalami kelemahan tubuh? Karena suka bereaksi. Udah reaksinya salah, responnya salah. Jangan dikit-dikit kecewa. Jawaban doa belum terjadi, kecewa, marah, berhenti doa. Loh, Tuhan itu lagi melihat kualitas. Ini Tuhan lagi melihat kualitas sebenarnya. Coba perhatikan kalimatnya ya. Banyak orang mendengar, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun, lihat. Namun mereka makin keras berseru. Artinya bahwa respon mereka adalah mereka tidak mendengar situasi yang ada di luar. Mereka nggak dipengaruhi sama suara-suara yang ada di luar. Kita seringkali dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar. Mata dan telinga kalau nggak dijaga akan mudah sekali terganggu pada situasi-situasi yang ada di luar. Situasinya susah, situasinya nggak enak, kita langsung bereaksi salah. Tapi mereka yang buta ini nggak peduli disuruh meneng, disuruh diam, tapi mereka apa lakukan? Makin berseru. Pertanyaan saya, ketika keadaan kita lagi nggak enak, kepepet, terpojok, nggak tahu harus bagaimana, apakah kita tetap berseru mencari Yesus? Kita makin kuat nggak doa kita? Kalau kondisinya lagi nggak baik-baik aja, kita masih kuat nggak doanya? Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita DM sama saya. Saya kalau doa dimarahin sama suami, Bu. Saya dimaki-maki oleh suami saya. Buat apa doa? Jawaban doa nggak ada kok. Ngapain doa? Duh, itu tuh sebenarnya tergantung responmu loh. Mencari perkenanan manusia atau mencari perkenanan Tuhan. Karena untuk mencari Tuhan, Anda dan saya harus bayar harga. Mereka yang buta ini nggak peduli situasi yang ada. Disuruh diam, mereka nggak diam. Mereka makin keras berseru. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Nggak berubah sikap mereka. Sekalipun nggak dikasih jalan buat ketemu Yesus, sekalipun suara mereka mungkin mengganggu situasi, tapi mereka tetap cari Yesus. Saya paling suka, saudara, ketika saya sedang lagi berdoa, terus kemudian ada aja kejadian yang ada di depan saya. Saya selalu beranggapan bahwa positive thinking aja. Iblis itu paling gak suka sama orang berdoa. Iblis gak suka pada orang yang sedang membangun. Iblis gak suka pada orang yang on fire di dalam Tuhan. Makanya waktu berdoa, diizinkan Tuhan tidak terjadi mujizat, mungkin makin parah, mungkin makin gak tahu arah. Tergantung respon. Reaksimu apa, responmu apa. Waktu dulu saya ngeblur banget. Habis kena layoff, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya tahu sungguh bahwa saya mengalami ujian terhadap reaksi dan respon saya. 1,5 tahun saya ngeblur banget, nggak tahu harus seperti apa. Tapi puji Tuhannya, ini firman Tuhan mengingatkan saya pada waktu itu. Saya tetap dengan konsisten. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Saya terus berdoa. Makin nggak baik. Terus berdoa. Makin habis dari semua segi keuangan. Semakin kuat berdoa. Nggak pernah keluar dari mulut saya berhenti jadi Kristen. Nggak pernah berhenti dari mulut saya nggak mau pelayanan. Nggak pernah sama sekali keluar dari mulut saya.
Karena saya tahu bagaimana saya harus memperlakukan Tuhan. Karena saya tahu kapasitas saya sedang tuli. Saya sedang buta. Saya harus memperbaiki diri. Jadi situasi-situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Mungkin Anda sedang buta. Mungkin Anda sedang tuli. Buta enggak apa-apa. Tapi jangan tuli tentang firman Tuhan. Jangan tuli akan langkah kakinya Tuhan. Jangan tuli atas semua teguran. Kita lagi ditegur sama Tuhan, ngerti enggak? Kita lagi dibentuk sama Tuhan, ngerti enggak? Jangan tuli dengan semuanya itu. Si orang buta ini tetap konsisten. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau situasimu belum berubah, tetaplah rendah hati. Tuhan lagi mau bicara kepada Anda. Jangan cari hamba Tuhan. Tuhan lagi nggak pengen ngomong sama hamba Tuhan. Tuhan lagi pengen mengajar Anda secara langsung. Banyak kejadian-kejadian yang Anda skip. Tuhan lagi ngajarin caranya berdoa. Tuhan lagi ngajarin bagaimana caranya memuji menyembah Tuhan. Tuhan hendak ngajarin kita bagaimana membaca firman Tuhan. Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur waktu. Karena selama ini kita sok sibuk. Sok-sokan hendak punya waktu buat saat teduh. Tuhan hendak mengajarkan kita bagaimana harus bersabar. Tuhan lagi ngajarin kita bagaimana harus berkata-kata. Bagaimana harus mendoakan keluarga. Tuhan lagi pengen ngajarin kita secara langsung. Lah kalau Anda cari hamba Tuhan, lah terus bagaimana kita mau belajar? Jangan biarkan diri kita buta terus-menerus. Karena kalau engkau buta dan engkau membiarkan dirimu, gak cuma buta, engkau pun tuli, kemudian lumpuh kaki. Apa yang akan terjadi? Kalau udah buta, lumpuh, kemudian tuli. Apa yang akan terjadi, saudara? Tubuh, jiwa, dan roh mati semua. Amin. Jangan merusak hidup. Sudah waktunya kita berbenah. Jadi kalau udah kepepet banget, gak mengalami perubahan hidup, tetapkan dirimu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Makanya doanya yang benar. Jangan minta-minta terus. Tuhan ajari aku bagaimana aku harus menjalani kehidupan. Ajari aku ya Tuhan, bagaimana aku bersikap. Ajari aku ya Tuhan, untuk mendengar suaramu. Gitu loh saudara. Coba lihat Yesus ngomongnya apa ya. Lalu Yesus berhenti. Kenapa kok Yesus berhenti? Karena namanya dipanggil. Kita kalau undang Roh Kudus, masih ingat nggak saat teduh yang kemarin tentang Maria dan Marta? Marta panggil Yesus ke rumah, tapi dicuekin. Begitu Yesus masuk ke rumah, dicuekin. Marta ngapain? Sibuk masak, sibuk nyuci, sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurusin bisnis, sibuk ini itu. Yesus udah ada di rumah, dicuekin. Seringkali kita tuh kayak Marta. Ngakunya udah doa, udah berpuasa, udah melakukan banyak hal, tapi nggak melakukan apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak memiliki sikap seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengar. Kita ini suka sok sibuk. Pagi-pagi Bu, saya tuh harus bangun untuk ini itu 24 jam kurangkah waktu kita? Nggak ada ya waktu untuk Tuhan selama 24 jam per hari itu. Tapi kenapa kalau waktu untuk ngumpul-ngumpul sama teman punya? Kalau mau traveling aja bisa. Bahkan long weekend aja, udah, nggak saat teduh. Kalau karakter kita masih kayak begitu, jadinya ya kalau misalkan ada tekanan kehidupan, ketakutan, kekhawatiran, berhenti,
murtad. Karena apa? Gak melatih dirinya untuk saat teduh secara konsisten. Anda ke bandara pagi-pagi aja bisa loh. Buat traveling. Anda pagi-pagi bisa berangkat kerja demi duit. Anda pagi-pagi bisa berpikir bagaimana caranya cari duit. Kenapa kalau Tuhan enggak? Itu pun enggak aneh. Yang memberkati hidup kita siapa? Kita bisa hidup, kita bisa makan, kita punya keluarga. Tuhan banyak sekali memberikan mujizat dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak ada rasa terima kasih di hadapan Tuhan? 24 jam per hari, seringkali kita mengatakan, saya nggak ada waktu, Bu. Orang-orang yang kayak begini ditinggal sama Tuhan. Karena tipe-tipe orang yang nggak mau belajar. Dikatakan apa? Lalu Yesus berhenti karena dipanggil. Makanya kalau kita memanggil Yesus dengan benar, Yesusnya akan berhenti, saudara. Dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dipikir Yesus nggak tahu kalau mereka itu buta. Tahu. Yesus tahu keadaan kita. Kita nggak kuat, kita lemah, kita nggak berdaya. Yesus tahu. Itulah kenapa tadi saya katakan, Tuhan lagi pengen bicara berdua sama kita. Bukan Tuhan nggak tahu kondisi kita, tahu. Engkau nggak berdaya, kepepet, kepojok, penyakitmu nggak sembuh-sembuh, Tuhan tahu. Itulah kenapa kalimatnya, apa yang aku bisa perbuat bagimu. Tuhan lagi pengen ngobrol berdua sama kita. Jangan sibuk. Jangan stres terus-menerus. Tiduran terus-menerus. Orang stres, nonton HP terus. Gunakan waktu yang ada buat ngobrol berdua dengan Tuhan lebih lagi. Engkau ditinggalkan oleh pasanganmu. Begitu engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, banyaklah ngobrol berdua dengan Tuhan. Aku harus apa ya Tuhan? Engkau enggak berbicara apa toh? Tuhan mau ngajarin kami apa toh? Di tengah-tengah kehancuran perekonomian ini, di tengah-tengah kehancuran keluarga ini, di tengah-tengah keadaan Indonesia yang lagi nggak baik-baik ini, Tuhan, Engkau hendak bicara apa kepada kami? Itu konten doa yang benar kayak begitu. Ajar kami ya Tuhan. Bukan Tuhan nggak peduli. Lalu mereka apa? Jawab mereka, Tuhan, lihat, supaya mata kami dapat melihat. Artinya apa toh? Hal yang paling penting, mintalah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang paling penting dalam hidupmu? Halo? Apa yang paling penting di dalam hidupmu sekarang ini? Ini loh. Dipikir Tuhan nggak tahu? Tahu. Tapi diulang lagi sama Tuhan. Kenapa? Tuhan pengen tahu jawabannya. Yang paling penting dalam hidupmu, yang bisa aku penuhi apa? Coba, kalau pertanyaannya tak tes, pertanyaannya kayak begitu, apa jawabmu? Pengen sembuh dari sakit, Bu. Pengen utang saya lunas, Bu. Pengen keluarga saya dipulihkan, Bu. Pengen juara, Bu. Pengen dapat pekerjaan, Bu. Kalau jawaban doamu kayak begini, besok lagi, kalau ada tekanan kehidupan lagi, engkau pasti akan melakukan hal yang sama. Pengennya duit, pengennya sembuh, pengennya pulih. Tapi keimananmu mandul. Karena yang ada di dalam pikiran hanya tentang penyelesaian hidup. Duit, posisi pekerjaan, kesembuhan, pokoknya semua yang berupa materi, yang berupa nama baik, yang berupa tentang kejuaraan, pengen jadi dikenal, pengen kaya, pengen ini, engkau tidak pernah tahu imanmu makin mandul kalau permintaannya kayak gitu.
Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Saya suka sekali, tadi malam kami ada doa pengerja, saudara. Bapak Gembala kami mengatakan begini, apa yang kau cari dalam hidup? Ngerti enggak? Ini waktu-waktu yang sekarang ini adalah masa-masa semua serba susah. Waktunya singkat banget. Bisakah kita berdoa dengan yang benar? Permintaan-permintaan doa kita tuh benar atau enggak? Kalau pikiran kita tuh hanya tentang duit, maka yang terjadi adalah kemandulan yang luar biasa. Ya. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Jadi kalau matanya terbuka, mereka nggak akan kecemplung jurang. Mereka tahu arah. Mereka tahu harus melangkah ke kanan atau ke kiri. Mereka tahu harus bagaimana kalau mata mereka terbuka. Nah, konten doa tuh kayak begini. Tuhan, tuntunlah kami yang nggak ngerti arah ini, Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Selama ini saya cuma sibuk kerja. Sibuk ini itu. Ampuni kami yang buta dan tuli ini ya Tuhan. Adakah kita memiliki sikap yang seperti ini, saudara? Tuhan tahu semua yang sedang kita alami hari-hari ini. Tuhan tahu. Oleh sebab itu pentingnya. Mari saudara, penting sekali. Come on, yang ikut live ini 124 orang. Buka matamu. Buka telingamu. Buka. Jangan ngomongin tentang berkat. Buka mata dan telingamu. Supaya cara hidup kita benar. Supaya cara hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Stop dengan keluh kesah. Senengin hati Tuhan. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, cara kita hidup pasti benar. Kalaupun hari-hari ini keluargamu masih hancur, gak apa-apa. Keadaan perekonomian belum baik, gak apa-apa. Karena Tuhan lagi pengen membentuk kita. Pembentukan karakter itu jauh lebih penting. Karena kalau karakter kita benar, iman kita pasti benar. Perilaku kita pasti benar. Ya. Kemudian, maka tergeraklah hati Yesus. Kenapa kok hati Yesus tergerak? Sikapnya benar, permintaannya benar. Makanya kalau saat teduh itu yang benar. Saat teduh yang benar itu kayak gimana? Ini loh kayak si orang buta ini. Menanti-nantikan Tuhan. Agar supaya hidupnya benar. Nanti-nantikan Tuhan supaya hidupmu benar. Engkau nggak akan pernah bisa minta pasanganmu kembali ke rumah kalau engkaunya sendiri nggak benar. Engkau benar dulu agar supaya engkau bisa memenangkan pasanganmu. Engkau benar dulu supaya keluargamu dipulihkan Tuhan. Engkau benar dulu supaya keuanganmu bisa pulih sempurna. Supaya nggak dikit-dikit utang, dikit-dikit minta tolong orang. Engkau benar dulu supaya cara kerjamu jujur, cara kerjamu baik. Benar dulu supaya kita bisa siap terima berkat Tuhan. Karena kalau berkat aja yang kita nanti-nantikan, buat apa kita terima mujizat, tapi karakternya nggak berubah? Buat apa kita terima mujizat, tapi nggak pernah tahu bagaimana caranya menghormati Tuhan? Buat apa? Ya, dibentuk Tuhan dulu. Ngerti kan? Proses pembentukan itu buat apa? Supaya kita menjadi serupa dan seturut dengan gambarnya Tuhan. Gambar Tuhan itu apa? Lemah lembut, sabar, mengampuni, tahu baik, tahu benar, nggak gampang diintimidasi. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Ya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang tadi saya bilang. Tuhan tahu loh keadaan kita itu tahu saudara tahu.
Kondisinya lagi nggak baik-baik aja, tahu. Makanya pertanyaannya, pengenmu apa? Hati-hati loh, kalau jawaban kita ke Tuhan salah ya saudara. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika. Artinya apa toh? Waktu sikap kita benar, waktu respon kita benar, hidup kita pasti berubah. Makanya dikatakan seketika itu juga mereka melihat, oh selama ini aku salah. Oh selama ini aku kasar. Oh selama ini aku gak tahu sopan santun. Oh selama ini aku gak tahu waktu. Oh selama ini aku banyak salah. Ini. Seketika itu juga mereka melihat, lalu apa? Hasil daripada saat teduh, hasil daripada doa adalah mengikuti Dia. Jadi suka berdoa, suka muji nyembah Tuhan, suka baca firman Tuhan, suka melayani, suka mendoakan, suka memberi. Itu loh hasil daripada saat teduh tuh itu. Ini kayak gini. Matanya terbuka tentang kebenaran. Amin. Paham ya? Kenapa mujizat belum terjadi? Karena masih buta dan tuli. Mari pagi hari ini, semua yang ikut live ini, buta dan tuli, buka mata, buka telinga. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Ayo, makin peka lagi sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jawaban doa itu urusan belakangan. Maupun berantakan kayak apapun urusan belakangan. Nanti, ya. Oke, saya sudah selesai. Ayo kita doa sama-sama. Berapa sikara laraba ya lawa. Oh ya lawa kiara lawa. Sikiara nama takkan ya lawa. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami selama ini buta dan tuli. Ampuni kesalahan kami. Ayo masing-masing minta ampun di hadapan Tuhan. Masing-masing berurusan pribadi sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan hendak berbicara kepada Anda semua. Ini kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Tuhan mau kami belajar apa di situasi susah ini. Tuhan mau kami belajar apa ya Tuhan di situasi-situasi yang kami tidak kuat lagi. Kami tidak ngerti ini ya Tuhan. Kami tahu kami lagi buta, kami lagi tuli. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami. Berikan kami kekuatan baru kembali. Bukakan mata kami. Bukakan telinga kami. Bukakan ya Tuhan. Agar kami melihat. Agar kami mendengar suara Tuhan. Supaya kami nggak hilang arah. Supaya kami dituntun oleh Tuhan. Fokus saudara, Tuhan lagi berjalan loh ini. Tuhan hendak menjamah hatimu. Tuhan hendak menyembuhkan hidupmu. Tuhan hendak mengubahkan hidupmu. Saya melihat ada yang sakit. Tuhan hendak menjamah hatimu. Hatimu terlalu keras. Tuhan hendak mengobati hatimu. Tuhan hendak menyembuhkan hatimu. Buka hatimu, saudara. Oh iya, yes Tuhan. Bila pengurapan Tuhan turun.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat Anda beberapa hari itu marah dengan situasi. Tuhan hendak berbicara kepadamu. Berhentilah marah dengan situasi. Tuhan hendak berbicara, Tuhan hendak mengajar. Biarkan Tuhan bicara. Minta sama Tuhan, bukakan telingaku Tuhan, bukakan mataku. Berbicaralah kepada hamba. Lembutkan hatimu, saudara. Tuhan hendak berbicara. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Tuhan, ini kami berserah penuh kepadamu. Kami mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Kami mau kuat di dalam iman kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi kami. Tuhan mau apa dalam hidup kami, silakan. Kami mau berubah, kami mau diubah. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini. Kami dibukakan mata kami dibukakan telinga kami. Sembuh sempurna, pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ayo banyak belajar ya. Ikutin aja tuntunan Tuhan seperti ini. Ya, oke, selesai. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom semuanya.